Shalom saudaraku, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Kembali kita bertemu pada kesempatan ini dan saya selalu berharap Anda semua tetap bersukacita dan penuh semangat dalam menjalani hidup yang penuh tantangan ini. Tuhan menghendaki apapun kondisi saudara sekarang ini, tetaplah mengucap syukur dalam sukacita. Karena damai sejahtera Tuhan senantiasa tercurah melimpah dalam hidup kita semua. Pada kesempatan ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Sebuah Janji yang Berharga. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang sungguh baik, Engkau Allah yang pemurah dan penuh kasih sayang. Engkau Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami senantiasa mengucap syukur dan bersukacita atas segala kemurahan dan kasih-Mu yang kami rasakan dalam hidup ini. Terima kasih untuk segala anugerah kasih-Mu dan perlindungan yang sudah Engkau berikan pada kami. Terima kasih juga untuk berkat yang tercurah untuk kami nikmati pada hari ini. Bapa, pada saat ini kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, berbicaralah dan kami siap untuk mendengarkannya. Jamah hati kami agar kami boleh mengetahui rahasia kebenaran firman-Mu. Roh Kudus akan menolong dan memampukan kami untuk kami bisa mengerti dengan pengertian yang baru akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku, salah satu perhelatan yang penuh dengan janji adalah kampanye pemilu. Para kandidat berjanji untuk berjuang membela kepentingan rakyat kecil. Tetapi setelah terpilih, perjuangan mereka ternyata hanya untuk kepentingan partai atau dirinya sendiri. Janji tinggal janji. Padahal kualitas karakter seseorang itu teruji ketika ia sanggup memenuhi janjinya itu. Mari kita baca Kejadian pasal 44 ayat 33. Oleh sebab itu, baiklah hamba-Mu ini tinggal menjadi budak tuanku menggantikan anak itu. Dan biarlah anak itu pulang bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Saudaraku, Yehuda, salah satu anak Yakub, menawarkan diri untuk menjadi budak Yusuf di Mesir, menggantikan adiknya Benyamin. Hal ini terjadi setelah Yusuf yang tidak dikenali oleh saudara-saudaranya menuduh Benyamin mencuri piala perak. Yehuda rela berkorban demi Benyamin dan ayah mereka Yakub yang sangat menyayangi Benyamin. Kisah Yehuda dalam Kejadian 44 ayat 33 ini menunjukkan beberapa nilai penting dalam kekristenan. Yang pertama, kasih dan pengorbanan. Yehuda menunjukkan kasih yang besar kepada Benyamin dan juga kepada ayahnya Yakub dengan menawarkan diri untuk menjadi budak Yusuf. Dia rela mengorbankan kebebasannya demi kebahagiaan adiknya dan juga demi kebahagiaan ayahnya. Yang kedua, tanggung jawab. Yehuda merasa bertanggung jawab atas keselamatan Benyamin, anak yang dicintai oleh bapaknya setelah kehilangan Yusuf. Dia telah berjanji kepada Yakub ayahnya untuk membawa Benyamin kembali dengan selamat dan dia bertekad untuk menepati janjinya itu pada ayahnya, membawa Benyamin dengan selamat pulang ke rumah. Yang ketiga, keberanian. Yehuda berani menghadapi Yusuf, pejabat
sangat tinggi, orang nomor 2 di Mesir saat itu. Mesir adalah negara superpower saat itu, di zaman itu, yang memiliki kekuasaan atasnya. Yehuda tidak takut untuk membela Benyamin dan dia yakini benar. Yang keempat, pengampunan. Kisah ini juga menunjukkan perkara pengampunan. Yusuf yang telah diperlakukan dengan buruk oleh saudara-saudaranya, akhirnya mengampuni mereka semua. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Yehuda tergolong orang yang memenuhi janji. Ia berani mengambil resiko untuk melindungi Benyamin, adiknya. Ia maju untuk menghadapi Yusuf ketika Benyamin akan dijadikan budak oleh Yusuf karena di dalam karungnya kedapatan piala perak milik Yusuf. Ungkapan Yehuda dan saudara-saudaranya, hal ini mengingatkan bahwa Yehuda adalah juru bicara untuk keluarga besar mereka. Pernyataan Yehuda ini merupakan pembelaan terpanjang terhadap manusia di dalam kitab Kejadian dan merupakan salah satu pidato paling mengharukan di dalam Alkitab. Yehuda tahu resiko yang harus dihadapinya karena melindungi adiknya itu. Ia tahu bahwa Yusuf bisa saja membunuhnya. Namun Yehuda berani maju untuk membela keluarga dan memohon belas kasihan Yusuf. Di sisi yang lain, Yehuda telah berjanji kepada Yakub ayahnya itu bahwa ia akan menjamin keamanan Benyamin. Sekarang Yehuda punya kesempatan untuk menepati janji itu. Menjadi budak adalah nasib buruk, tetapi Yehuda bertekad untuk menepati janjinya kepada ayahnya. Ia menunjukkan keberanian yang besar dalam melaksanakan janji itu. Menepati janji berarti menjalankan apa yang telah dijanjikan secara bertanggung jawab dengan tekad dan juga keberanian, termasuk bila harus berkorban. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, membuat janji itu hal yang mudah dilakukan, tetapi yang sulit adalah menepati janji. Persoalan ini kadang pernah kita alami dalam hidup kita. Kita sering beranggapan janji itu tidak cukup berarti, tetapi bisa jadi bagi orang lain itu sangat dibutuhkan. Hampir semua orang mungkin pernah merasakan menunggu orang yang menjanjikan sesuatu pada kita. Tapi kemudian entah dengan alasan apapun, ia melupakan janjinya. Lalu ketika bertemu, dengan mudah orang itu berkata, "Aduh, maaf ya, saya lupa bahwa kita janji bertemu. Maklum, saya sibuk sekali." Betapa menjengkelkannya kita saat itu, saudaraku. Sayangnya, pelajaran berharga ini terus berulang, dan kita sendiri juga sering menjadi pelakunya, orang yang mengingkari janji. Janji tinggal janji, itu melegenda sepanjang masa, dari dulu sampai sekarang, dan mungkin sampai yang akan datang pada orang-orang dunia ini. Mari kita baca Ulangan pasal 7 ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Saudaraku, Allah adalah Allah yang setia. Kesetiaan Allah ditekankan 2 kali dalam ayat yang kita baca ini. Dia bukan hanya Allah yang setia, tetapi juga Allah yang memegang perjanjian dan kasih setianya. Ini berarti bahwa
Allah selalu menepati janjinya dan menunjukkan kasih setianya kepada umatnya. Allah mengasihi orang yang mengasihi Dia dan berpegang pada perintahnya. Kasih Allah tidak hanya diberikan secara cuma-cuma, tetapi juga ada respon yang diharapkan dari manusia. Kita harus mengasihi Dia dan berpegang pada perintahnya. Kasih setia Allah turun-temurun sampai kepada beribu-ribu keturunan. Kesetiaan Allah tidak hanya terbatas pada satu generasi, tetapi juga melampaui batas waktu dan berkatnya turun-temurun kepada keturunan umatnya. Hal utama dari firman Tuhan yang kita baca ini adalah sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa Allah kita adalah setia memegang janjinya. Allah akan melakukan dan menggenapi setiap janjinya. Dikatakan oleh ayat ini supaya kita tahu dan percaya bahwa kesetiaan Allah terhadap janjinya itu nyata. Janji Allah itu diwujudkan bagi mereka yang berpegang pada perintahnya. Jika kita renungkan, tentu ini adalah hal yang wajar. Yang sering dan kebanyakan terjadi adalah manusia berharap dan menuntut janji Allah, tapi tidak berpegang kepada perintahnya. Maunya hidup semau gue saja. Karena itu manusia sendirilah yang sebenarnya sedang berada dalam posisi tidak siap menerima janjinya. Saudaraku, di masa sekarang ini sangat banyak orang yang tidak mampu memenuhi janji yang pernah dia ucapkan. Yang terjadi adalah kita yang selalu menuntut orang lain yang memenuhi janjinya. Ada banyak alasan yang selalu dibuat sebagai pembenaran diri tanpa memahami perasaan orang lain yang diberi janji itu. Sehingga ketika tidak setia pada janjinya, seolah-olah hal itu ya sudah biasa. Maka ketika kita berjanji dengan pasangan hidup kita, pegang janji itu sampai mati. Ketika kita berjanji untuk melakukan pelayanan dengan kesungguhan, ketika kita janji setia dengan melakukan pekerjaan dengan tanggung jawab sampai selesai, Tuhan sendiri selalu setia, saudaraku, dan akan menggenapi janjinya jika kita setia memegang perintahnya. Jadi saudaraku, kalau apa yang Tuhan janjikan itu tidak terjadi dalam hidup kita, kesalahan terbesar adalah karena kita tidak setia memegang janjinya Tuhan. Kita tidak setia taat pada perintah Tuhan. Tetapi kalau kita setia pada perintah-perintah Tuhan, janji-janji Tuhan itu pasti terjadi dalam hidup kita. Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Pahami dan mengertilah saudaraku, bahwa Tuhan sendiri selalu setia dan akan menggenapi janjinya jika kita setia pada perintahnya. Kesetiaan adalah salah satu sifat Allah yang paling menonjol. Alkitab penuh dengan kisah tentang kesetiaan Tuhan kepada umatnya. Bahkan ketika mereka tidak setia kepadanya, Tuhan tetap setia. Kesetiaan Tuhan itu tidak pernah berubah, saudaraku. Mari kita baca Mazmur pasal 117 ayat 2. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Saudaraku, kesetiaan Tuhan tidak bergantung pada keadaan atau perilaku kita. Tuhan selalu setia bahkan ketika kita tidak setia kepadanya. Kesetiaan Tuhan itu sumber kekuatan dan sumber penghiburan dalam hidup kita. Mari kita baca 2 Tesalonika pasal 3 ayat 3. Tetapi Tuhan adalah setia.
Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Saudaraku, ayat ini merupakan pernyataan iman yang kuat tentang kesetiaan Tuhan. Paulus menulis surat ini meyakinkan jemaat di Tesalonika bahwa meskipun mereka menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan dalam hidupnya, Tuhan akan selalu setia kepada mereka. Tuhan tidak hanya setia, saudaraku, tetapi Tuhan juga akan menguatkan hati kita semua dan memelihara kita semua terhadap yang jahat. Tuhan memberi perlindungan kepada kita semua, pada umatnya yang setia kepadanya. Kata menguatkan ini berarti meneguhkan dan memberi semangat. Kata memelihara berarti menjaga dan melindungi. Apa yang dapat kita pelajari dari ayat firman Tuhan yang kita baca ini? Yang pertama, keyakinan di tengah kesulitan. Kita dapat memiliki keyakinan yang teguh bahwa Tuhan itu selalu setia kepada kita, bahkan di tengah kesulitan dan penderitaan sekalipun. Yang kedua, sumber kekuatan. Tuhan adalah sumber kekuatan dan sumber penghiburan bagi kita. Kita meneguhkan hati kita dan memberi kita semangat untuk menghadapi segala tantangan yang terjadi dalam hidup kita. Yang ketiga, perlindungan dari kejahatan. Tuhan melindungi kita dari kuasa jahat. Dia menjaga kita dari bahaya dan menuntun kita di jalan yang benar. Saudaraku, kesetiaan Tuhan adalah sumber kekuatan dan penghiburan di saat-saat sulit. Kesetiaan Tuhan dan ketaatan kita kepada perintahnya adalah dua sisi mata uang yang sama, yang tidak bisa dipisahkan. Ketika kita setia kepada Tuhan, kita dapat yakin bahwa Dia akan selalu setia kepada kita dan menggenapi janjinya yang berharga itu terjadi dalam hidup kita. Hiduplah dalam kebenaran Tuhan dan janganlah khawatir atau menjadi takut akan hari esok. Karena janji Tuhan yang berharga itu akan digenapi dalam hidup kita semua ketika kita setia kepada kebenaran-kebenaran Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa yang kekal dan yang setia, kami datang kepadamu hari ini dengan penuh rasa syukur dan sukacita, merenungkan firman-Mu yang penuh kuasa. Kami bersyukur atas kesetiaan-Mu yang tidak tergoyahkan, yang selalu menyertai kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami bersyukur atas kasih-Mu yang tidak terhingga, yang selalu melindungi dan memelihara kami dari segala bahaya dan juga dari kejahatan. Tuhan, kami mohon agar Engkau menguatkan hati kami dengan Roh Kudus-Mu. Berikanlah kami iman yang teguh dan keyakinan yang tidak tergoyahkan dalam menghadapi segala rintangan dan pencobaan dalam hidup ini. Tuhan, kami juga mohon agar Engkau memelihara kami dari segala yang jahat. Jauhkanlah kami dari godaan dosa dan pengaruh iblis yang ingin menjerat kami untuk jauh dari Engkau. Pimpinlah kami di jalan yang benar, di jalan yang lurus, sesuai dengan kehendak-Mu atas hidup kami. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau selalu setia kepada janji-Mu. Engkau akan selalu menyertai dan melindungi kami. Kami berserah diri sepenuhnya kepadamu, dan kami percaya bahwa Engkau akan memimpin kami menuju kemenangan dan juga menuju dalam kemuliaan Engkau. Tuhan Allah Bapa kami, berkati setiap mereka yang saat ini selalu setia mencari hadirat Tuhan melalui renungan hari ini.
apapun pergumulan dan persoalan dari saudara-saudara kami. Pada kesempatan ini kami percaya dengan segenap iman kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus selalu ada jalan keluar. Yang mengalami masalah dalam hal keuangan, soal sakit penyakit, yang mengalami masalah dalam hal pekerjaan, apapun masalahnya, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami semuanya. Bagi mereka yang saat ini sedang terbaring sakit, Engkau menjamah dan memberi kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara kami yang sedang sakit menerima kesembuhan yang datangnya dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu. Umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Juga bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya berkat-berkat-Mu tersedia bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Sampai bertemu kembali saudaraku, Shalom, Tuhan memberkati.